Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Setila dengan NIM 22089015. Saya akan menjelaskan tentang UTS perkembangan dan belajar gerak. Dengan soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perspektif perkembangan. Jadi, perspektif perkembangan adalah menekankan pada perspektif perilaku yang berkaitan dengan proses yang mendasari perubahan sepanjang rentang kehidupan. Perspektif perkembangan dikaji dari sudut pandang biologis dan psikologis. Dari pengamatan biologis, keterbentukan dan perkembangan bagian-bagian tubuh. Dari pandangan psikologis, manusia dikaji dalam segi berpikir, emosional, dan perasaannya yang dapat diamati dalam setiap perilaku individu yang merupakan proses perkembangan individu tersebut. Yang kedua yaitu jelaskan proses pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada masa anak-anak. Proses pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak-anak seiring waktu, melibatkan peningkatan ukuran dan berat badan, pertumbuhan organ, dan juga sistem saraf. Perkembangan merujuk pada aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, melibatkan kemampuan anak untuk bergerak dan mengendalikan tubuhnya. Belajar gerak adalah proses di mana anak-anak memperoleh keterampilan motorik melalui pengalaman dan latihan, melibatkan pemahaman dasar seperti berjalan, melompat, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu setelah lahir sampai kematian. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor genetik dan kesehatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi keluarga, status sosial dan ekonomi, budaya, dan juga ras suku. Yang keempat yaitu gambarkan dan jelaskan tahap perkembangan keterampilan dari perbaikan keterampilan sampai ke penampilan. Baik, kaitannya dengan masa anak-anak hanya membahas pada tahap pola gerak dasar. Pada awal masa anak-anak usia 2-8 tahun dikarakteristikkan dengan kecakapan yang cepat dan pengembangan secara meningkat kemampuan motorik yang kompleks. Gerakan-gerakan yang terisolasi diamati selama tahap integrasi secara perlahan disinkronisasikan ke dalam pola-pola gerak dengan maksud tertentu. Anak-anak menjadi aktif, terlibat dalam menjelajahi lingkungan mereka dan dalam belajar tentang kemampuan serta keterbatasannya. Selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan alat ukur aktivitas pemain pada anak dan bagaimana meningkatkan kemampuan motorik anak. Untuk mengukur bermain, siswa digunakan instrumen dengan menggunakan skala Likert. Instrumen pengukur disusun berdasarkan indikator aktivitas bermain terdiri dari yang pertama yaitu tipe pemain aktif atau pasif. Yang kedua, cara melakukan permainan terdiri dari perorangan atau kelompok. Yang ketiga, manfaatnya terdiri dari menyenangkan dan kesegaran fisik. Yang keempat, alat permainan terdiri dari permainan menggunakan alat atau permainan tanpa alat. Yang kelima yaitu tempat bermain terdiri dari dalam ruangan atau luar ruangan. Yang keenam, jumlah permainan. Dan yang ketujuh, waktu bermain. Selanjutnya dari dimensi dikembangkan indikator-indikator. Dari indikator-indikator ini dikembangkan pernyataan instrumen. Validitas instrumen ini 0,69 dengan reliabilitas 0,94. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.